Siap, sudah terlihat? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di acara ini dan terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung sampai dengan presentasi jurnal hari ini berlangsung. Tadi sudah diperkenalkan oleh MC, kami sedang berada di stase keperawatan. Di stase keperawatan ini akan mempresentasikan sebuah jurnal yang telah ditemukan yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan di negara Indonesia dan khususnya untuk perawat yang bekerja di rumah sakit ataupun instansi terkait dalam keperawatan anak. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk para partisipan yang telah hadir di acara presentasi jurnal kami. Ini jurnal yang dipakai atau yang dicari dan didapatkan dari jurnal internasional dari negara Mesir ini jurnalnya tahun 2020. Di sini judul jurnalnya ini Effect of Balloon Inflation and Cough Trick Method and Pain Intensity During Venipuncture Among Children. Penelitinya yaitu ada Nahid K. Muhammad, ada Eman S. Ahmed, Muhammad A. Fatih, dan Nora Azaki. Dalam jurnalnya yaitu jurnal Scientific Nursing Journal. Oke, next. Kita perlu ketahui ketika anak-anak nih mengalami masuk ke dalam rumah sakit, pasti akan mengalami sebuah tindakan yang disebut venipuncture atau venafungsi, tindakan berupa prosedur invasif. Latar belakang dari presentasi jurnal ini dilihat dari pasien anak-anak yang dirawat di rumah sakit ini pasti akan mengalami tindakan venipuncture sebagai penunjang tata laksana pengobatan secara medis, yaitu anak akan dilakukan prosedur invasif, pemasangan infus, pengambilan sampel darah. Alat-alat yang digunakan itu adalah alat-alat yang menyakitkan ketika masuk atau menusuk pada anggota tubuh anak-anak. Nah, kita juga harus tahu ketika anak-anak mengalami rasa sakit yang diakibatkan karena venipuncture ini bisa mengalami masalah pada gangguan psikologis ataupun fisiologisnya. Nah, untuk mengurangi rasa ketakutan anak-anak supaya tidak mengalami trauma selama masa rawat di rumah sakit di sini, makanya di sini perlulah peran sebagai perawat ini sebagai edukator, di mana perawat dapat memberikan pendidikan atau dapat memberikan intervensi mandirinya nih, seperti evidence best practice nursing-nya ya, karena selama ini kita ketahui perawat ini mitranya dokter gitu ketika intervensi untuk nyeri, mengurangi nyeri, pemberiannya obat-obatan medis gitu. Jadi di sini kita juga punya nih intervensi nih untuk mengatasi nyeri-nyeri atau stres yang dialami oleh anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Intervensi ini berupa intervensi terapi non farmakologis, yaitu inflasi balon dan metode trik batuk untuk mengatasi intensitas nyeri pada anak. Di sini menggunakan dari prosedurnya CEBM Critical Appraisal for Therapy didapatkan dari PICOT, di mana ketika sebelum mencari jurnalnya yang terbaik untuk presentasi ini, kita buat rumusan masalahnya dulu. Metodologi yang digunakan oleh peneliti di dalam jurnal yang kami dapatkan, desainnya ini menggunakan kuasi eksperimental, di mana para respondennya ini diberikan perlakuan atau treatment atau percobaan.
Sedangkan untuk sampelnya di sini peneliti dari Mesir ini ada 90 anak-anak usia sekolah. Dia random dari jenis kelaminnya baik laki-laki ataupun perempuan. Untuk alat instrumen yang digunakan ini berdasarkan menggunakan alat instrumen eh, penilaian dari wajah ya untuk nyerinya dari yaitu namanya FPSR. Untuk ujinya juga peneliti sudah menggunakan Chi-square test dan Fisher extract and Mann-Whitney. Nah, ketika kita mengetahui nih apakah jurnal yang digunakan peneliti ini baik untuk diaplikasikan untuk perawat, dapat intervensinya dapat kita ikuti atau kita inovasi, bisa kita buktikan nih dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam CIBM ini, yaitu Critical Appraisal for Therapy. Jadi setiap jurnal yang bagus yang bisa diaplikasikan, jurnal itu harus bisa nih menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari si IBM itu. Nah, kita buktikan ya apakah jurnal ini benar atau bagus atau memang bagaimana. Ketika syaratnya ketika jurnal itu bisa kita pakai, bisa kita gunakan, bisa kita adopsi, jurnal itu bisa menjawab setiap pertanyaan itu dengan jawaban ya. Nah, kita buktikan dari pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan ini bahasa Inggris ya, memang karena kalau bahasa Inggris ini internasional ya, jadi menggunakannya bahasa internasional, tapi di sini kami akan menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskannya. Jadi dari pertanyaan ini ditanyakan nih, what's the assignment of patient to treatment randomized. Jadi apakah jurnal ini menggunakan model treatmentnya secara random. Jadi dibuktikan nih memang ada penjelasannya dilihat dari metode di jurnal. Kita lihat di metodenya memang jurnal ini menggunakan randomized. Jadi jawaban pertama untuk pertanyaan dari IBM ini the answer is yes. Baru satu pertanyaan yes. Nah, kita buktikan lagi nih untuk yang kedua dari jurnal ini kita jawab dulu. Where the group similar at the start of the trial. Jadi bagaimanakah percobaan itu kelompoknya diberikan perlakuan yang sama atau tidak gitu. Jadi memang pada jurnal ini dibagi ya tadi ya menjadi 3 kelompok. Ada satu kelompok kontrol dengan menggunakan balon, ada kelompok yang menggunakan trik batuk, dan kontrol yang dia tidak diberikan intervensi seperti itu. Jadi jurnal ini bisa menjawab juga the answer is yes. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, ada pertanyaan aside from the allocated treatment where group treat equally. Jadi selain diberikan perlakuan ini yang dialokasikan, apakah kelompok diperlakukan sama? Tetap jawabannya berbeda ya. Ada presentasinya di sini yang sudah dijelaskan dan hasilnya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, where all patients who entered the trial accounted for and where they analyzed in the group to which they were randomized. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini, ada nggak nih responden dari mulai penelitian dilakukan sampai dengan selesai penelitian, ada nggak responden yang drop out atau keluar gitu. Nah, kita buktikan nih dari tabel. Tadi dimulai dari 90 responden ya dan diakhiri di 90. Jadi benar nih bagus para respondennya ini konsisten, tidak ada yang drop out atau tidak ada yang keluar. Jadi jurnal ini bisa menjawab the answer is yes. Sudah berapa yes tuh dijawab ya, berarti sudah mengarah bagus nih jurnalnya. Nah, terus kita lihat lagi nih apakah jurnalnya bisa menjawab lagi. Where measure objective or where the patient and clinician keep line to which treatment was being received. Jadi gini, apakah pada saat diberikan percobaan ini peneliti kenal, tahu atau bagaimana dengan respondennya. Nah, di jurnal ini yang jurnal Mesir, peneliti sama-sama dengan responden sama-sama tidak saling mengenal, yaitu sama-sama buta, tidak mengetahui satu sama lain. Nah, yang juga sampelnya ini menggunakan acak ya. Ketika sampel acak itu pasti
bagus gitu, tidak adanya tidak adanya rekayasa seperti itu. Jadi benar-benar blind dan menggunakan amplop tertutup gitu. Penyebarannya respondennya dibagi-bagi kelompok menjadi tadi kelompok pertama yaitu dengan menggunakan balon, yang kelompok 2 dengan menggunakan trik batuk, dan kelompok 3 kelompok yang tidak digunakan intervensi, sama-sama mereka diberikan amplop tertutup. Jadi ketika responden membuka amplopnya masuk kelompok kategori yang mana, mereka sama-sama tidak tahu gitu. Jadi benar-benar ini percobaan yang sudah dibuktikan oleh peneliti, dan jurnal ini dapat menjawab, the answer is yes. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, what were the result? Nah, hasilnya ini bisa kita lihat dari standar deviasi sama meannya. Nah, ini berapa besar efeknya karena datanya kontinu, jadi kita bisa menghitungnya nih dengan menggunakan kalkulator effect size gitu. Jadi ada rumusnya nih effect size-nya, mean treatment dikurang mean control per standar deviasi. Ini untuk nyeri ya, karena tadi jurnal ini untuk mengatasi nyeri, jadi kita hanya menghitung nyerinya. Nah, didapatkan nih nilai dari Cohen's-nya 0,30, berarti memang dari terapi yang sudah dilakukan oleh peneliti Mesir ini dan kawan-kawan, dia memiliki efek nih terhadap penurunan nyeri pada anak-anak yang mengalami venipunctur. Seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, how fresh was the estimate of the treatment effect? Jadi seberapa besar nih efek dari pemberian atau treatment yang dilakukan? Ini kita bisa lihat dari p-value-nya. Didapatkan p-value-nya ini 0,00, berarti memang ada pengaruh ya, atau ada efektivitas ataupun ada hubungannya untuk mengurangi rasa nyerinya. Nah, terus untuk yang selanjutnya, will the result help in caring for my patient. Jadi apakah hasilnya ini membantu kita untuk memberikan pelayanan ke pasien gitu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan, ada tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga bisa kita jawab nih. Kita jawab pertanyaan yang pertama, jawabannya yaitu most of my patients have the same characteristic as the respondent in this study, so that the result of this study can be applied to patient in my hospital. Jadi rumah sakit itu pasti memiliki sumber daya yang mensupport dan karakteristik dari respondennya itu sama gitu. Jadi bisa dilakukan dengan fasilitas yang mendukung gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab dengan ini. Nah, jadi prosedur dari tindakan inflasi metode balon yang tadi dijelaskan oleh peneliti ini, ada langkah-langkahnya nih. Kalau untuk yang metode inflasi balon, jadi peneliti mengajarkan ke anak-anak, di sini anak-anak usia sekolah diminta untuk memilih balon dulu nih sebelum dilakukan tindakan tadi venipunctur ya, seperti pemasangan infus ataupun pengambilan sampel gitu. Jadi anak-anak diminta untuk memilih balon dulu, ada berbagai variasi balon warnanya, lalu mereka memegang balonnya masing-masing sesuai pilihan mereka masing-masing. Nah, setelah memegang balon dengan aba-aba dari perawat, dengan aba-aba, anak-anak meniup balon itu sampai menggembung selama tindakan venipunctur itu dilakukan kurang lebih biasanya selama 2 menit. Kalau misalnya dilakukan selama 3 menit, ya berarti anak-anak diterapkan untuk meniup balonnya itu sampai juga 3 menit, seperti itu. Nah, setelah anak-anak meniup balon selesai, dan tindakan venipunctur selesai, anak-anak diberitahu sudah selesai juga gitu. Ini untuk yang metode inflasi balonnya. Nah, kalau untuk yang trik batuknya pada kelompok kedua, anak-anak ini diminta untuk ambil napas dalam-dalam. Nah, ketika sudah ambil napas dalam-dalam, sama sesuai dengan instruksi dari perawat secara bersama-sama, anak ini diinformasikan, diberitahukan untuk aktif batuk gitu. Jadi batuknya benar-benar bagus ya, tarik napas yang bagus dulu, terus dibatukkan ketika tindakan venipunctur itu selama 2 menit gitu. Setelah selesai venipunctur, anak-anak diberitahukan dan berhenti melakukan trik batuknya itu.
Nah, dari penjelasan jurnal tadi, kami menarik kesimpulan dan merekomendasikan nih bahwa metode inflasi balon dan trik batu ini dapat direkomendasikan untuk digunakan. Alasannya apa nih? Karena satu, dapat mengurangi nyeri pada anak selama venipunktur. Tadi sudah dibuktikan oleh penelitinya gitu bahwa memang ada nilai untuk menurunkan nyerinya itu. Terus juga hemat biaya nih, hemat biaya karena, tidak menggunakan alat-alat yang begitu mahal ya gitu, hanya menyiapkan sebuah balon gitu untuk anak-anak dan yang satunya lagi dengan menggunakan tenaga ya, tidak menggunakan alat-alat yang mahal. Jadi, memang hemat biaya gitu dan yang ketiga tidak memiliki komplikasi nih, apalagi dengan meniup balon itu, ketika melakukan venipunktur, terjadi suatu, perjalanan pada tubuh gitu. Jadi ketika anak-anak misalnya nih disuruh meniup balon gitu, jadi akan ada terjadi penurunan aliran balik vena dengan terjadinya peningkatan tekanan intratorak. Jadi dapat mengurangi, nyeri. Nah, kalau pada yang trik batuk tadi bisa memberikan efek meningkatnya tekanan intratorak sehingga, memberikan stimulasi ke saraf otonom dan menyebabkan peningkatan tekanan jantung. Nah, tekanan jantung dan tekanan darah dan lebih tinggi lagi tingkat tekanan di ruang, subarachnoid. Nah, sehingga dengan adanya peningkatan-peningkatan tekanan tersebut dapat mengaktifkan nyeri, segmental jalur itu terhambat gitu. Jadi memang benar ya tidak ada komplikasinya, malah memiliki efek yang bagus gitu untuk tubuh dan dapat dilakukan dengan mudah gitu tanpa adanya latihan, hanya memberikan instruksi seperti itu. Kami mengambil literatur ini dari konten video, cara menilai artikel ilmiah yang bagus bagaimana oleh Nurse Agus Purnama Eskep MKep di alamat YouTube, ini nanti teman-teman bisa mengaksesnya juga dan dari jurnal NIHET, KM et al. 2020 yang berjudul Effect of Balloon Inflation and Cock Trick Method on Pain Intensity During Venipuncture Among Children. Terima kasih presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, saya serahkan kepada moderator dan bila ada kesalahan selama saya menyampaikan paparan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri Susilowati, Sarjana Keperawatan, yang telah membawakan jurnal Effect of Balloon Inflation and Koch Trick Method on Pain Intensity During Venipuncture Among Children dengan baik dan jelas sekali ya teman-teman. Beberapa catatan yang saya ambil dari presentasi tadi adalah bahwa hospitalisasi merupakan pengalaman yang bisa menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian venipuncture ada prosedur yang menyakitkan dan bisa menjadikan anak menjadi trauma. Kemudian bahwa metode jurnal ini sudah terbukti menjawab dari metode CEBM ya. Jadi jurnal ini bisa diaplikasikan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya adalah metode dari balloon inflation and pain and Koch trick bisa mengurangi nyeri, kemudian hemat biaya, kemudian tidak menimbulkan komplikasi, kemudian dapat dilakukan dengan latihan yang mudah. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Selamat siang. Selamat siang. Iya, saya boleh bertanya. Saya dari kelompoknya pembimbingnya Ibu Teta. Ya, saya dengan Citra Agustin. Baik.
boleh ditampilkan lagi nggak PPT-nya? Tadi di situ ada penjelasan tentang anak usia berapakah yang boleh diterapkan metode balon dan metode batuk ya? Baik, saya tampilkan ya. Sudah terlihat? Belum. Belum ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Barusan terlihat tapi belum lagi sekarang. Tunggu. Belum. Iya, Ya. udah. Sudah. Silahkan teman-teman yang ingin menjawab atau mau kita Boleh jalan lagi? boleh jalan lagi? Ya, boleh. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Ibu Citra adalah apakah ada keterangan tentang umur anak yang bisa dilakukan untuk metode ini? Boleh saya jawab, Dewi? Bentar, Langsung. boleh bentar Bu Roeni. Boleh langsung dijawab? Iya, ini kan nggak dijelasin di situ ya tentang usia berapa aja yang efektif untuk dilaksanakan tindakan metode balon dan metode batuk gitu ya. Dan seberapa besar tingkat keberhasilannya? Pasti kan tingkatan anak itu ada yang paling kecil dan ada yang paling besar. Seberapa besarkah tingkat keberhasilan dari metode yang telah dilakukan pada setiap perbedaan anak gitu, perbedaan Baik. usia anak. Baik. Ya, terima kasih. Baik, saya ulangi pertanyaannya ya. Berapa usia anak yang dapat untuk dilakukan metode ini? Kemudian tingkat keberhasilan dari masing-masing usia pada metode ini ya. Baik, apakah ingin langsung dijawab atau kita tampung dulu? Atau ada pertanyaan satu lagi, boleh? Itu modelnya castek video bukan? Bukan. Bagi yang ingin bertanya, boleh langsung dibuka saja mikrofonnya. Selamat siang. Selamat siang. Untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ya, ini kan pakai metode balon. Nah, balon itu kan tadi kan cuma disebutkan warna aja. Apakah dari bentuk balonnya bisa apa aja bentuknya, atau yang lonjong atau yang bulat, atau bagaimana? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kiki ya. Iya, saya dari Citra Harapan. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Kiki adalah tadi apakah balonnya hanya disebutkan warna saja ataukah bentuk balon itu juga disebutkan ya dalam penelitian ini gitu ya, dalam metode ini begitu ya. Iya, Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama saya ulangi lagi ya. Jadi Ibu Citra, jadi berapa usia anak yang dapat dilakukan untuk metode Cochrane dan balon inflation ini? Kemudian tingkat keberhasilan dari masing-masing usia. Apakah ada yang mau menjawab dari teman-teman? Atau mungkin ada pertanyaan lain?
Boleh bertanya, Pak? Boleh satu pertanyaan lagi ya dari Pak Budi. Saya Budi. Silakan. Ya, saya Budi. Saya mau nanya, ini kan teknik meniup balon ini untuk tindakan invasif. Apakah hanya tindakan invasif, sedangkan kalau kayak model saya kan di kamar operasi nih, apakah pasien-pasien dengan postop bisa juga menghilangkan nyerinya itu untuk menggunakan teknik ini? Itu aja, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Pak Budi, bagus sekali ya. Apakah trik ini bisa dilakukan selain pada tindakan venipunctur maksudnya ya? Apakah bisa dilakukan di tempat lain atau di prosedur lain ya? Sebagai informasi yang hadir dalam acara kita kali ini ada 39 partisipan. Ya. Silakan saling menyapa dulu. Saya coba menjawab, Bapak. Silakan Ibu kepada Ibu siapa yang menjawab? Saya Mia, Pak. Oh baik, yang lain kita mute. Silakan Bu Mia. Oh ya, siap, Bapak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan atas Mbak Citra tadi yang bertanya tentang usia berapa yang pada di jurnal tersebut. Pada jurnal tersebut dikatakan bahwa digunakan pada usia 1 sampai 12 tahun. Jadi usia rentang nyeri itu anak-anak untuk metode balon ini lebih baik pada usia 1 sampai 12 tahun. Karena kalau berdasarkan dari WHO, usia anak-anak itu kan sampai 18 tahun. Tapi metode untuk penggunaan balon tiup ini digunakan oleh peneliti dengan batasan usia 12 tahun, yaitu pada anak-anak sekolah dasar. Begitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yang masalah bentuk balon, pada peneliti ini hanya menggunakan warna. Karena anak-anak itu kan hanya tertarik dengan warna yang dia sukai. Seperti anak, misalkan ada yang suka warna pinky, biru, kuning, gitu kan. Nah, untuk balon berbentuknya tidak ada yang khas. Tidak ada yang khas, karena peneliti hanya untuk sebagai teknik distraksi saja untuk mengurangi nyeri pada saat pengambilan darah atau vena puncture tadi. Begitu, Bapak. Bisa ditambahkan, Bapak? Baik, terima kasih kepada Ibu Mia. Mungkin yang tadi yang belum terjawab adalah tingkat keberhasilan dari masing-masing usia dalam penelitian ini ya. Kemudian, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Boleh saya menambahkan, Pak Dewi? Boleh, silahkan Bu. Ya, baik Mbak Citra, di sini usia 9 sampai 12 tahun yang efektif untuk meniup balon dan trik batuk. Disebutkan seperti itu di jurnal yang disampaikan tadi. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya ulangi ya pertanyaannya. Untuk nomor 3 ya, apakah metode ini bisa dilakukan untuk prosedur lain? Ya. Kemudian untuk tingkat keberhasilan pada masing-masing usia, itu bisa tergambar atau tidak di dalam penelitian ini. Siap, moderator izin menjawab, boleh? Boleh, silakan Bu Fitri.
Siap. Untuk terapi ini kan tadi ada 3 ya pembanding yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama adalah terapi inflasi balon, di mana responden anak usia sekolah ini disarankan untuk meniup balon yang untuk kelompok pertama. Yang untuk kelompok kedua melakukan dengan trik batuk gitu. Jadi terapi ini memiliki efek yang sama-sama dapat mengurangi nyeri. Keberhasilan tingkat besarnya ini kita lihat lagi dari tingkatan usianya gitu. Misalnya ada anak di usia umur 4 tahun, dia sudah bisa mengerti, dia sudah memahami segala perintah. Ada yang anak 4 tahun, dia bisa mengerti juga, bisa menuruti perintah gitu. Tapi dilihat dari pola asuh orang tuanya juga gitu. Jadi tingkat keberhasilan ini dikembalikan lagi kepada anak-anaknya untuk menilai berapa persentasinya keberhasilan. Di jurnal sini tidak dijelaskan gitu. Memang hanya ada dihasilkan dari nilai value-nya itu ada perubahannya gitu. Dalam jurnal ini tidak dijelaskan persentasinya seperti itu. Tapi memang memiliki pengaruh dari terapi atau teknik-teknik yang dilakukan oleh para peneliti ini seperti itu. Baik, untuk pertanyaan Bu Citra, apakah sudah tergambarkan? Sudah tergambarkan. Jadinya yang benar itu anak usia prasekolah 9 sampai 12 tahun atau dari 1 sampai 12 tahun? Siap, Ini izin. Mbak Citra, mohon maaf, yang efektif itu dalam penelitian jurnal yang disampaikan tadi adalah usia 9 sampai 12 tahun itu sama-sama efektif untuk terapi dengan niup balon atau dengan trik batuk. Jadi memang yang usia 9 sampai 12 tahun yang efektif gitu. Karena mungkin mereka sudah paham gitu kan bagaimana cara meniup balon gitu kan, sama apa yang diperintahkan lebih mengerti seperti itu. Kalau usia prasekolah kan memang seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri, ada yang mengerti, ada yang tidak. Makanya di situ disampaikan yang efektif itu adalah usia 9 sampai 12 tahun. Ada kedua teknik tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ya. Ibu Roheni ya. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Atau mau menjawab pertanyaan nomor 3, apakah bisa dilakukan untuk prosedur lain dari tindakan ini? Jadi sepertinya belum terjawab ya. Baik, teman-teman. Siap, coba izin jawab. Baik. Moderator. Ya, silakan Bu Fitri. Siap. Jadi gini ya, kita lihat dulu konsepnya. Sebenarnya kalau ini kan peneliti dia menggunakan audiens atau responden untuk anak-anak yang dirawat gitu. Jadi mungkin kalau yang saya tarik ini apakah bisa digunakan untuk prosedur lain atau di ruangan lain gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita punya intervensi dari jurnal ini, kita lihat dulu tadi, kita lihat dengan karakteristik respondennya gitu. Kalau karakteristik respondennya misalnya di ruang instalasi gawat darurat bisa digunakan, karena ketika misalnya anak rawat mau masuk perawatan, pasti jalur pertama itu adalah pintu utama tempat UGD atau IGD, instalasi gawat darurat. Nah, di UGD itu kan biasanya dilakukan tindakan pemasangan infus dulu, pengambilan sampel dulu gitu untuk mengetahui diagnostiknya, baru pindah ke ruang perawatan. Nah, di sini juga bisa nih perawat-perawat IGD bisa menggunakan teknik ini gitu. Jadi disiapkan alat-alatnya seperti balon tadi disediakan gitu. Ketika ada anak yang ingin dipasang infus atau dilakukan venipunctur yang lainnya, bisa diterapkan menggunakan terapi inflamasi balon ini atau trik batuk ini di ruangan unit instalasi gawat darurat. Dan juga bisa digunakan di ruang perawatan nih. Misalnya nih pasien udah dipindahkan ke ruang perawatan, sudah dirawat selama 2 atau 3 hari. Kemudian ketika hari ketiga anak ini
infusnya flebitis nih, pasti di-off kan infusnya. Nah, ketika mau melakukan prosedur pemasangan infus kembali karena masih ada terapi obat yang harus diteruskan lagi dari dokter, bisa dilakukan oleh perawat ruangannya gitu dengan teknik ini atau salah satu teknik batuknya kah ataupun dengan inflamasi balon gitu. Nah, untuk misalnya di ruangan operasi gitu kan, ruangan operasi misalnya anak kan dia di ruangan operasi pasti mengalami penurunan kesadarannya karena efek dari DPO gitu dalam pengaruh obat anestesi, dan nanti ketika sudah di ruang premedikasi, ruang pemulihan, anak mulai sadar tuh. Nah, ketika anak mulai sadar, ketika dia sudah mendapatkan terapi berupa kayak sayatan atau trauma pada kulitnya atau apa, pasti anak mengalami nyeri itu bisa juga dilakukan oleh perawat ruangan operasi seperti ini. Tapi mungkin tidak dengan meniup balon gitu ya, atau bisa trik batuk seperti itu bisa dilakukan sebenarnya. Jadi dikombinasikan aja atau disesuaikan dengan karakteristik pasiennya masing-masing gitu. Terima kasih moderator. Baik ya. Terima kasih Bu Fitri. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Ya, saya simpulkan ya tadi dari keterangan Bu Fitri bahwa dari trik ini bisa dilakukan untuk pasien yang nyeri ya, yang nyeri bisa dilakukan di IGD, di OK ya, yang memungkinkan anak-anak untuk melakukan trik balon dan batuk ini ya. Kalau prosedur-prosedur yang misalnya pasang GT itu sepertinya susah dilakukan ya. Oke, ada lagi pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan lagi karena sebetulnya jadwalnya itu sampai jam 3 ya. Untuk Pak Budi, apakah tadi jawabannya sudah memuaskan? Ya sedikit ada gambaran, cuma memang Pak di penelitiannya itu memang tidak disebutkan ya pernah dilakukan di otak, cuma pada saat pemasangan pena pamper atau apa itu aja ya. Dia pernah dilakukan di otak. Baik, bisa dijawab apakah pernah dilakukan di ruangan lain selain di rawat inap? Jadi pertanyaannya adalah apakah dalam jurnal ini dilakukan di ruangan lain selain di ruangan rawat inap ya. Izin menjawab ya Pak Dwi. Baik, silakan Bu. Dari hasil penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Universitas Asyut ya. Ini sampelnya itu diambil 90 dari ruang UGD dan dari ruang hematologi dari Rumah Sakit Universitas Asyut tersebut. Ya, sebelum gambar ya. Oh, baik. Apakah ada dibuka lagi untuk pertanyaan? Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya. Jadi untuk perawatan anak ini memang sangat menarik ya, bahwa kita harus melakukan pendekatan untuk melakukan prosedur keperawatan terhadap anak. Berbeda dengan dewasa, kemudian sehingga keperawatan anak ini menjadi sesuatu yang unik. Ya, masih dibuka pertanyaan? Izin moderator bertanya. Baik, silahkan kepada Pak Saipudin. Ya, terima kasih. Terkait tadi batasan usia ya, dikatakan bahwa umur 9 sampai 12 tahun ya. Kita melihat real di lapangan kalau misalkan ya, yang sekarang
di rumah-rumah misalkan. Kita lihat apakah anak-anak usia 9 sampai 12 tahun masih berminat dengan meniup balon. Rata-rata nih di lapangan itu lebih banyak main game online. Umur segitu itu apalagi yang perempuan mungkin udah dapat haid atau ini, apakah masih bisa dilakukan dengan tiup balon? Minat mereka di mana? Kemudian umur 1 sampai 3 tahun itu dengan melihat baju perawat keluarga session saja mereka sudah menangis. Apakah masih bisa juga? Mungkin disesuaikan juga dengan karakteristik dari sosial budaya di suatu negara. Mungkin kalau di Mesir sana mungkin umur 9 sampai 12 tahun masih berminat dengan balon. Berbeda dengan halnya di Indonesia. Lihat aja kita real di lapangan. Umur segitu pasti lebih banyak mereka megang HP. Mereka nggak ada mereka megang istilahnya niup balon. Rata-rata yang saya lihat umur ya 3 sampai 6 tahun yang di lapangan itu. Mungkin itu dulu pertanyaan yang pertama. Silakan dijawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sae. Pertanyaan yang menarik ya. Ini berdasarkan evidence base ya, bahwa anak umur 9 sampai 12 tahun apakah masih bisa dilakukan metode trik batuk dan meniup balon ini, mengingat mereka biasanya sudah mulai main gadget ya untuk HP. Baik, silakan teman-teman untuk menjawab dari pertanyaan Pak Saifuddin ini. Kemudian 2 pertanyaan terakhir juga masih dipersilahkan sebelum kita menutup acara pada sore hari ini. Kita sepakati saja acara ini sampai jam 14.15 ya. Silakan bagi yang mau menjawab atau mungkin ada pertanyaan lagi. Izin Pak Dwi, saya coba menjawab. Baik, Bu Roheni, silakan. Memang saat ini kan anak-anak itu lebih ke gadget ya. Cuma ketika pengambilan penifangter itu, mungkin kita kan sebagai perawat menginformasikan dulu. Nah, untuk mengurangi nyeri dengan cara ada 2 trik gitu kan, bisa dengan teknik batuk atau meniup balon. Pasti dengan adanya penjelasan itu kepada si anak usia 9 sampai 12 tahun dia lebih paham. Ya, gadgetnya disimpan dulu, baru kita lakukan teknik yang tadi, kasih pilihan mau dengan balon atau dengan teknik batuk yang dia bisa lakukan seperti itu. Jadi bukan berarti karena dia pegang handphone terus kita dengan dia fokus ke handphone, tapi kan nanti tetap dia akan merasakan hal yang sama. Memang itu tidak ada, belum ditemukan evidence base-nya, tapi yang memang sudah ditemukan ya yang teknik batuk tadi dan meniup balon. Mungkin ditawarkan sebelumnya, diinformasikan bahwa untuk mengurangi sakit dengan cara yang disampaikan tadi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih penjelasan dari Bu Roheni. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sae ya. Ya, mau kita tanyakan dulu apakah pasien moderator ya, baik. Boleh izin menambahkan? Boleh, silakan. Siap. Jadi gini, ketika kita bertemu sama pasien anak, kita harus tahu dulu nih perkembangan anak ini. Misalnya anak usia kelompok-kelompoknya ya, yang tadi Pak saya tanyakan, anak usia 9 tahun ke atas itu sudah lebih sering bermain gadget gitu kan ya. Jadi ketika kita bertemu pasien anak gitu di usia 9 atau ke atas gitu, kita tahu dulu nih perkembangannya secara psikologisnya anak 9 tahun bagaimana. Anak 9 tahun itu salah satunya mereka akan menurut ketika mereka dapat bernegosiasi dengan kita gitu. Terus yang kedua mereka mengerti apa yang kita berikan penjelasan gitu. Jadi benar, ketika kita menjadi seorang perawat, pasti temannya kita adalah komunikasi terapeutik. Itulah pentingnya komunikasi terapeutik. Jadi ketika bertemu pasien anak itu, kita jalin trust dulu nih, kita dekatkan dulu, pendekatan, kita yakinkan dia dulu, negosiasi. Karena saya dulu pernah ketemu pasien anak, anaknya ini umurnya 9 tahun sekian lah gitu.
anak ini kritis sekali gitu. Ketika mau dipasang info sampai kami itu bujuk ya sampai 45 menit. 45 menit. Kebetulan dulu saya dinas bareng sama Kak Maria di rumah sakit swasta ya Kak Maria. Kalau rumah sakit swasta itu kan kita sama anak harus ini ya, sama pasien harus benar-benar caring gitu ya. Terus nggak boleh kita marah, nggak boleh kita ikut emosi ketika anak itu marah gitu. 45 menit kami ngebujuk anak itu. Jadi kita tawarkan dulu sampai anak itu benar ya, janji nggak sakit ya suster. Kalau sakit saya nggak mau gitu, tapi saya nanti habis makan dulu. Jadi kita ikuti dulu tuh trustnya dia dulu nih. Oke, kita bikin kontrak dulu. Setelah kita bikin kontrak, kita sudah negosiasi sama dia. Coba nanti kita ajarkan nih gamesnya, gadgetnya boleh diletakkan dulu. Kita semangati ya dengan dekat gitu, dengan penuh kehangatan, gadgetnya diletakkan dulu. Suster punya terapi seperti ini, bisa tidak mengikuti suster seperti ini gitu. Jadi kita berikan arahan-arahan nih. Saya yakin ketika anak 9 tahun itu mereka perkembangan psikologisnya sudah mengarah ke dewasa. Jadi ketika mereka diberikan instruksi, diberikan arahan, mereka akan menuruti. Yang penting kita memberikan kepercayaan kepada anak itu gitu. Jadi tidak semuanya, saya bilang tadi, tidak semuanya anak di usia 9 tahun itu hobi atau kata hobi dengan gadgetnya gitu. Ada beberapa anak yang mengerti dengan instruksi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Fitri yang telah menjelaskan, menambahkan tadi ya. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 14, maka berakhir sudah kegiatan dari acara ini. Dimohon untuk jangan melewatkan program dahulu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua yang telah berkenan hadir dalam acara Zoominar hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan di keperawatan kita, di keperawatan di rumah sakit, juga di komunitas. Ya. Kemudian selanjutnya tidak lupa kita baca hamdalah. Tadi sudah dimulai dengan basmalah ya. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ini sudah selesai dilakukan. Terima kasih kepada semua partisipan yang telah membantu terselenggaranya seminar ini. Untuk sesi selanjutnya, boleh kita foto bersama untuk menyalakan videonya, teman-teman. Dimohon kepada semua partisipan untuk membuka videonya. Baik. Untuk Bu Nure, apakah bersedia untuk memberikan kata sambutan? Bu Nure? Ya. Ya. Sebentar. Ya, ada iklan sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kelompok ya yang sangat luar biasa sudah mempresentasikan hasil analisis jurnalnya ya. Ini di luar dugaan saya. Teman-teman mengerjakan dan mempresentasikan dengan sangat baik dan sangat luar biasa ya. Harapannya analisis jurnal ini ya bisa diterapkan di rumah sakit masing-masing. Mungkin bagi teman-teman peserta yang menghadiri bisa menjadi referensi dan bisa menyebarkan informasi ini ya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin tadi ada beberapa ya, langsung saya klarifikasi saja. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya sudah cukup baik juga dijawab oleh kelompok, namun ada beberapa nih yang saya catat. Tadi ada pertanyaan dari Pak siapa ya, terkait dengan apakah intervensi ini ya bisa diterapkan di OK atau tidak ya. Tadi sudah dijawab dengan baik oleh Mbak Fitri dan teman-teman yang lainnya bahwa disesuaikan memang betul dengan karakteristik. Nah, ini juga relate dengan pertanyaan dari Pak Sae, apakah karakteristik responden yang dilakukan di tempat penelitian sama juga dilakukan di Indonesia ya, apalagi sekarang
anak usia sekolah gitu ya, tertariknya dengan gadget. Nah, ini tantangan kita semua teman-teman ya. Jadi di OK ya sejauh ini memang belum pernah ya dilakukan terkait dengan metode meniup balon dikombinasikan dengan trik batuk itu. Nah, ini adalah tantangan bagi teman-teman semua dan kita ya, ini bisa menjadi acuan ya untuk dijadikan bahan penelitian selanjutnya ya. Begitu juga dengan karakteristik anak sekolah di Indonesia ya, apakah ini memang sama-sama efektif diterapkan di Indonesia atau tidak ya, supaya ini menjadi hasanah atau ilmu pengetahuan ya, supaya teman-teman di praktisi ya di rumah sakit khususnya, kalau kami kan memang akademisi ya kan, akademisi teman-teman praktisi. Nah, jadi teman-teman juga selain praktisi bisa juga nih ya sekalian menjadi akademisi juga. Jadi tetap melakukan penelitian ya walaupun teman-teman tempat bekerjanya adalah di tatanan klinik atau di rumah sakit seperti itu. Ini challenge ya, challenge buat yang membuat atau mengajukan pertanyaan nih. Pak Sae dan Pak siapa tadi? Pak Sae Pak Budi, dan Bu. Dan Pak Budi, Bu. ya ini challenge nih Pak Budi dan Pak Sae ya, yuk kita lakukan bareng-bareng yuk penelitian ya, teman-teman ya bisa mengajak dosen-dosennya ya, terutama memang yang bidangnya di bidang anak ataupun ini juga bisa relate dengan jiwa ya, karena kan dengan kondisi psikologis ya itu juga bisa keperawatan jiwa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi harapannya juga ya, kenapa sih analisis jurnal ini harus menghadirkan teman-teman praktisi di rumah sakit ya. Harapannya yaitu ya, selain menambah pengetahuan terkait dengan intervensi terbaru ya, ter-up to date seperti itu, juga ingin menimbulkan rasa rasa ingin meneliti gitu sebagai researcher gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang bekerja di institusi klinik gitu ya, di rumah sakit itu juga menjadi researcher teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa melakukan penelitian, kemudian teman-teman bisa mempublikasikan hasil penelitiannya atau hasil risetnya. Nah, itu juga nanti akan berguna gitu. Kembali lagi berguna untuk apa? Untuk ilmu keperawatan ya, untuk kita semua seperti itu. Ya. Oke. Boleh ya teman-teman menimbulkan rasa semangatnya terhadap riset ini? Boleh. Boleh ya? Iya, Bu. Boleh ya? Bu, buat S2 Boleh ya? bisa ya, Bu? Tolong. Boleh sekali. S2 boleh ya. Jadi saya sangat mendukung teman-teman nanti kalau misalnya yang membutuhkan rekomendasi untuk pendaftaran S2-nya, boleh menghubungi saya atau teman-teman dosen yang lain. Ya, kami siap untuk memberikan surat rekomendasi. Biasanya diminta tuh. Kemarin juga ada salah satu mahasiswa gitu yang meminta surat rekomendasi dari saya untuk melanjutkan studi S2-nya di UMJ seperti itu. Ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Mungkin Baik, itu aja Semangat, ya Bu. dari Semangat. saya. Terima kasih sekali lagi, selamat untuk kelompok ini ya. Saya titip pesan juga untuk kelompok yang lain karena ada beberapa ya dari kelompok lain juga hadir di sini. Merangkap juga sebagai praktisi di rumah sakit ya. Mungkin ada Mbak Mars di situ dari RSUD Depok ya. Saya kenal beliau karena mahasiswa bimbingan saya skripsi ya. Jadi mohon disebarkan juga kepada kelompok lain supaya apa-apa yang bagus di kelompok ini ya disebarkan ya, supaya nanti lebih baik lagi di kelompok selanjutnya ya, yang jelek-jeleknya ditinggal saja. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, good job, excellent. Ya, Bu. Ya, jangan lupa foto ya. Ya, terima kasih, Bu. Baik, foto dulu ya. Oke. Open. Boleh dihitung? Ya. Bentar, Bu. Open video. Belum. 3, 2, 1. Telat.
Sekali lagi. Belum. Maaf, jaringannya lemot jadi nggak kelihatan semua. 3, 2, 1. Baik. Oke. Dilanjut ke MC. Ya, silakan. Terima kasih kepada Ibu Nure yang telah memberikan arahannya pada kami. Kemudian saya terima kasih juga kepada partisipan yang menyampaikan hadir dalam seminar kali ini. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan ya teman-teman di tempat kita bekerja, dan ilmunya bisa kita transfer juga ke teman-teman yang lain yang hari ini mungkin masih belum sempat untuk join. Seperti itu ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nure, terima kasih teman-teman, terima kasih partisipan semuanya. Sama-sama. Panitia jangan juga pulang dulu ya. Panitia. Terima kasih kepada kelompok dan peserta. Saya ini boleh les ini? Boleh Bu. Boleh ya. Tadi evaluasinya sudah sekalian yang tadi ya. Baik, Bu. Oke. Jangan lupa hasil makalahnya, PPT-nya, juga ini videonya karena ada recordingnya ya, di-upload di Google Classroom ya supaya jadi dokumentasi. Oke, terima kasih ya. Mohon izin live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia jangan live dulu, panitia. Ya, selamat buat kelompoknya Kak Fitri. Terima kasih Kak Kamas. Terima kasih semuanya. Sama Kakak. Kakak aku izin live ya. Ya, Kak Fit. Ya, Kak. Panitia mana panitia? Udah. Jangan live panitia. Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah selesai. Terima kasih semuanya. Aduh, stres. Berkat doa Pak ini. Next satu project lagi ya, harus lebih baik dari ini. Terapi aktivitas bermain. Aduh. Pusing. Ya? Udah yang skill udah pada dapat belum? Aku mah belum tahu. Belum. Skill. Baru water spong apa itu? Water tapis spong. Oh iya. Itu bukan ilustrasi ya? Bukan, video skill. Salah ya? Aduh, nyari lagi video skill. Oke, teman-teman. Boleh dong foto dong panitia. Boleh dong. Buka semuanya dong. Dong. Ayo. Acep. Cecep, kemana Pak Cecep? Bu Rosti, Pak Deni. Halo. Pak Deni. Ya. Oh, kirain lagi di itu. Bu Yuli, Bu Nasuha, Octavia. Ya udah lah ya. Yuk kita berpose. Pose. Kita berpose dulu. Ayo. 3, 2, 1. Ya. Sekali lagi. Ayo ekspresif dong. Lega gitu. Lega gitu. Oh. Nah, ini agak lemot ini komputer saya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Lebih ekspresif lagi. Tata, gue belum sholat. Oh yaudah. Sholat duhur belum? Gue tadi habis vaksin infus dulu. Terus langsung lari-lari bawa motor. Ya udah. Oke. Nah, terakhir boleh ya, teman-teman. Terima kasih. Boleh live. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugas individunya, guys. Ya. Izin live ya, Kak.
Oke, makasih semuanya. Makasih Kakak semuanya. Iya, semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan. Iya, ada ini.